Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Gabriel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai persiapan untuk jalur SNMPTN tahun 2022, yaitu dengan cara mengecek ketepatan atau peluang untuk bisa masuk atau lolos di jalur SNMPTN di jurusan dan juga universitas yang kita inginkan. Tonton terus video sampai akhir, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe jika belum. Oke, baik, kita mulai pembahasannya mengenai persiapan untuk SNMPTN dan SBMPTN di kelas 12 tahun ini. Namun, pada video kali ini kita hanya akan berfokus mengenai SNMPTN saja dulu, karena durasinya mungkin akan tidak cukup jika langsung dibahas untuk SBMPTN. Untuk kelas 12, sekarang kalian adalah masa akhir di tahun terakhir dalam mempersiapkan karir kalian untuk masa depan. Kenapa? Karena setelah lulus dari SMA ini, pilihan yang akan kalian pilih untuk selanjutnya, apa yang akan kalian pilih seperti misalnya ada yang mau pilih kuliah, pilih kerja, kursus, bisnis, atau gap year untuk mempersiapkan di tahun selanjutnya, itu sangat menentukan karir kalian masa depan. Kuliah pun, misalnya kalian mau memilih untuk kuliah, kuliahnya pun harus jelas pilihannya. Harus jelas kalian mau kemana, mau jurusan apa, mau kampus apa, ada banyak faktor pilihannya juga dari segi jarak, segi biaya, segi bakat, minat, dan sebagainya. Makanya tahun di kelas 12 ini adalah masa-masa kritis kalian dalam mengambil keputusan karir. Nah, untuk kuliah ya, karena saya yakin kalau di SMA mayoritas kebanyakan dari kalian kemungkinan maunya untuk melanjutkan kuliah terlebih dahulu gitu. Nah, kalau untuk kuliah kita bahas karena mayoritas pasti kebanyakan dari kita itu maunya kuliah di perguruan tinggi negeri. Banyak faktornya. Pertama, mungkin dari segi biaya agak sedikit lebih murah dibandingkan kampus swasta, atau dari segi akreditasi, atau dari segi prospek kerja dan sebagainya, atau bahkan yang paling mungkin masih ada yang menganggap bahwa kalau kuliah di PTN itu jauh lebih bergengsi daripada kampus swasta. Silahkan, itu pilihan kalian, itu pendapat kalian yang kalian dapatkan dari berbagai sumber. Tetapi kalau dari sekolah, pihak sekolah memfasilitasi kalian untuk bisa masuk ke perguruan tinggi negeri. Dan swasta, kalau dari swasta, pihak sekolah hanya menyampaikan informasi-informasi yang kami dapat dari berbagai universitas atau kampus swasta. Nah, untuk di perguruan tinggi negeri, jalur yang pertama yang bisa kalian ikuti adalah SNMPTN, atau jalur undangan biasa disebutnya, atau jalur tanpa tes, atau jalur seleksi rapot. Nah, tetapi untuk SNMPTN ini tidak hanya mengandalkan dari nilai rapot saja, ya. Jadi banyak sekali faktor yang menentukan apakah seorang siswa atau siswi di SMA 15 bisa lulus ke jurusan dan juga perguruan tinggi negeri yang kalian inginkan. Apa saja? Banyak. Yang pertama, ada akreditasi sekolah. Ya, jadi semakin bagus akreditasi sekolah, kemungkinan semakin besar peluangnya. Kemudian ada jejak alumni. Apakah alumni dari sekolah tersebut banyak di kampus yang dituju? Kemudian juga track record alumninya. Jadi alumni yang masuk di kampus tersebut tidak hanya sekadar dari kuantitasnya saja, tapi juga kualitasnya. Apakah alumni dari sekolah tersebut berprestasi? Apakah tidak pernah ada masalah dan sebagainya? Itu akan mempengaruhi dari besar kecilnya adik kelasnya untuk bisa lolos di jalur SNMPTN. Kemudian juga yang belum lama kebijakannya adalah peluangnya ditentukan juga dari seberapa besar nilai rata-rata dari UTBK kakak kelas di tahun sebelumnya. Jadi, kalau misalnya kakak kelas di tahun 2021 ini nilai UTBK-nya bagus, maka kalian yang akan SNMPTN di tahun 2022 di sekitar bulan Februari atau Maret, peluangnya akan semakin besar. Tetapi kalau kakak kelas yang tahun ini lulus nilai UTBK-nya kecil, maka peluang kalian pun akan juga menjadi lebih kecil. Nah, Pak, gimana sih caranya untuk kita tahu bisa nggak ya masuk ke jurusan yang saya mau di kampus yang saya mau? Nah,
salah satu referensi atau cara untuk mengeceknya adalah dengan mengecek ketetatan. Ya, ketetatan ini mungkin belum banyak yang mengetahui, ya, tapi alhamdulillah kalau memang ada yang sudah tahu, ketetatan adalah rasio atau persentase peluang lolos antara dari kuota yang tersedia berbanding dengan jumlah yang mendaftar. Bisa dilihat sekitar 4 sampai 5 tahun ke belakang. Nah, untuk tahun ini kita akan ngecek, saya akan ngajarin kalian untuk cara ngeceknya di website ltmpt.ac.id. Kita akan langsung praktek, silakan supaya kalian nanti bisa menjadikan ini sebagai salah satu referensi apakah kalian yakin ketika kalian lolos nanti untuk mendapatkan tiket daftar SNMPTN untuk memilih jurusan tersebut. Dan juga gini, nanti satu angkatan itu kalian akan diseleksi 40% terbaik. Dari IPA 40%, dari IPS 40% terbaik akan diseleksi dari 6 mata pelajaran. Kalau IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada kimia, fisika, biologi. Untuk yang jurusan IPS, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada sosiologi, geografi, sama ekonomi. Nanti 6 mata pelajaran itu selama 5 semester akan diurutkan, di rata-rata di ranking, dan 40% terbaiknya yang bisa untuk mendaftar di SNMPTN ini. Jadi, kalau kalian nanti termasuk ke 40% terbaik, maka kalian bisa menjadikan ketetatan ini sebagai salah satu acuan apakah kalian yakin untuk memilih jurusan tersebut atau kalian ganti, pilih kampus yang lain tapi jurusan yang sama. Kita akan cek sama-sama. Oke, caranya kalian cukup ketik LTMPT. Ya, kalian di browser kalian boleh pakai apapun, Mozilla, browser bawaan dan sebagainya. Nanti kalian klik yang di pertama ini, ada website resmi LTMPT. Kalian scroll ke bawah, ada SNMPTN. Kalian scroll lagi ke bawah, ada daftar PTN dan Poltek. Nah, kalau sudah di sini, ini ada dua, ada daftar PTN, ada daftar Politeknik. Ya, jadi di SNMPTN ini kalian bisa memilih universitas, PTN, atau Politeknik Negeri. Kalau Politeknik Negeri di sini untuk program yang di D4 atau Diploma 4. Pak, saya maunya yang Diploma 3. Nah, kalau Diploma 3 itu nanti ada jalur sendiri, namanya SNMPN atau SBMPN. Kalau yang tanpa tesnya SNMPN. Jadi khusus untuk masuk ke Politeknik se-Indonesia tapi yang D3. Nah, kalau misalnya kalian SMK dipilih untuk Politeknik itu akan dapat poin plus. Ya, jadi kalau SMA mungkin akan kalah saing kalau misalnya kalian pilih di Politeknik. Jadi karena kita di SMA, saya akan membahasnya untuk di universitas. Tapi Pak, boleh nggak saya dari SMA pilih ke Politeknik? Boleh, silahkan. Pokoknya selama kalian punya tiket, kalian boleh daftar di jurusan yang kalian mau yang bisa kalian pilih. Nah, di sini ada universitas yang bisa kalian pilih di jalur SNMPTN. Ada 86 ya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, kita akan coba praktekkan, misalnya ini ada Universitas Diponegoro. Nah, kalian klik nama universitasnya, jangan link ya. Kalau kalian klik linknya, nanti akan sinkron ke link website kampus yang dituju. Maka kita akan klik Universitas Diponegoro contohnya. Nah, di Universitas Diponegoro ini ada jurusan yang bisa kalian pilih di SNMPTN. Ada Saintek, ada Sosum. Saya akan contohkan satu. Jadi Sosum ini untuk yang jurusan IPS, Saintek yang IPA. Kita untuk SNMPTN tidak bisa lintas jurusan. Jadi kalau misalnya mau lintas jurusan, bukan di SNMPTN, tapi di SBMPTN atau di jalur mandiri. Nah, kita ambil contoh ya. Terus selain itu ini ada informasi. Ini tahun 2021 ada daya tampung, ada peminat, ada jenis portofolio. Portofolio itu buat yang belum tahu, itu semacam kalian harus mengupload sesuatu sesuai dengan instruksi dari panitia LTMPT, sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Biasanya jurusan seni, olahraga, dan sebagainya. Ada panduannya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah,
Jenjangnya juga kalian harus perhatikan karena ada walaupun di universitas tapi jenjangnya itu D4. Jadi diploma dan sarjana itu berbeda ya. Nah, sekarang kita ambil contoh misalnya di Universitas Diponegoro, kita lihat cara mengecek ketetapan di jurusan kedokteran Universitas Diponegoro. Nah, ini kalian tinggal klik jurusannya kedokteran, nanti di sebelah kanan ya muncul ada informasi umum. Ini informasi umumnya daya tampung, jenisnya saintek, portofolio tidak ada. Ini syarat SMPTN artinya SMA mana atau jurusan mana yang boleh milih kedokteran Undip. Ini ada SMA, IPA, MA, IPA. Jadi anak SMA jurusan IPA boleh, anak madrasah aliyah jurusan IPA boleh. SMK berarti tidak bisa untuk memilih jurusan kedokteran Universitas Diponegoro. Itu maksudnya atau cara bacanya. Nah, yang disebut ketetatan itu ada di sebaran data yang ada di sebelah sini. Kalau kalian bukanya di handphone, ketika kalian klik jurusannya, maka data ini muncul ada di halaman paling bawah. Kalau kalian buka dengan browser handphone. Kalau di laptop atau komputer, maka ada di sebelah kanannya. Nah, bagaimana Pak cara baca data ini? Jadi, ini adalah jumlah peminat dari mulai tahun 2016 sampai tahun 2020. Pak, tapi kan saya nanti ikut SMPTN tahun 2022, kok 2021-nya belum ada? Ya, jadi nanti tahun 2021 yaitu ketetatan dan peminatnya itu akan diupdate mungkin sekitar 1 bulan sebelum mulai kalian mendaftar SMPTN. Biasanya di bulan Februari atau Maret itu baru nanti akan ada ketetatan yang lebih valid di tahun 2021-nya. Makanya, tapi data ini tetap bisa kita gunakan sebagai salah satu referensi aja. Jadi saya bilang hanya salah satu referensi aja. Misalnya Pak, saya ikut bimbel atau Pak, saya ikut prediksi-prediksi nilai yang berdasarkan nilai rapot dan sebagainya untuk bisa menentukan saya mau kuliahnya kemana yang peluangnya besar. Silahkan. Ini saya hanya mengajarkan salah satu aja yang bisa dijadikan analisis data. Apakah jurusan yang kalian pilih worth it atau akan berpeluang besar untuk lolos di SMPTN. Nah, cara bacanya adalah kita anggap di tahun 2020 ya, yang paling update, yang paling terbaru. Ini daya tampungnya 75 orang. Artinya ada 75 kursi yang diterima dari jalur rapot SMPTN se-Indonesia. Peminatnya ada 1.676 orang. Maka persentasenya adalah 4,47%. 4,47% ini jika di mudahnya dibacanya adalah hanya 4 dari 100 orang yang daftar yang akan lolos di jurusan kedokteran Universitas Diponegoro. Jadi, cara ngukurnya adalah misalnya nilai Pak, nilai saya rata-ratanya 90. Nah, kalau misalnya mengira-ngira apakah kalau misalnya kamu di ranking dengan anak-anak sekolah lain di Indonesia dengan nilai 90, apakah kamu 4 tertinggi dari 100 orang yang daftar di kedokteran Undip? Jadi seperti itu caranya ya. Karena hanya 4 tertinggi dari 100 orang yang daftar yang bisa lolos. Jadi seperti itu. Jadi ini juga mengajarkan untuk kita berpikir atau melihat kembali dari nilai-nilai rapot kita. Kayak gitu. Di balik juga ada faktor-faktor lain yang tadi sudah saya sebutkan, kayak misalnya alumni, akreditasi sekolah, dan sebagainya. Nah, kita akan coba yang jurusan sosum, kita akan praktekkan lagi ya. Contohnya, misalnya jurusan administrasi bisnis di Undip ya, ini masih di kampus yang sama, di Universitas Diponegoro. Nah, ini artinya yang bisa milih jurusan ini, administrasi bisnis di Undip, itu SMA, IPA, IPS bisa, bahasa agama bisa, dan sebagainya. SMK pun juga bisa. Gitu. Jadi kalau kalian anak SMK jurusan bisnis dan pemasaran, itu kalian bisa pilih jurusan administrasi bisnis di Undip. Kayak gitu cara bacanya. Nah, kita lihat sebaran datanya. Dari 63 orang, dari 63 daya tampung, ada 1.106 orang yang mendaftar. Artinya hanya 5,7%. Artinya dari 100 orang yang mendaftar, hanya 5 orang dengan nilai tertinggi yang bisa lolos di jurusan administrasi bisnis. Seperti itu cara bacanya.
Itu kita balik lagi deh, atau kita coba contoh ke universitas lain, misalnya Universitas Malikus Saleh. Kita coba teknik sipil. Nah, ini dari daya tampung 135 yang mendaftar itu 289 orang. Artinya peluangnya itu besar sekali. 46,7% orang yang lolos ketika mendaftar di jurusan teknik sipil di Universitas Malikus Saleh. Ya, jadi kenapa saya mengajarkan ini supaya kalian bisa memetakan, oh, saya mau kuliahnya di luar DKI Jakarta, tapi di kampus mana ya? Nah, ini juga bisa dijadikan acuan. Kayak misalnya, ini setiap tahunnya peluangnya semakin meningkat. Artinya, ada kemungkinan kalau secara kita analisis ya, berdasarkan data, ada kemungkinan maka di tahun 2021 dan 2022, kalau kita lihat grafik, kemungkinan bisa naik. Kemungkinan. Namanya kemungkinan artinya bisa benar, bisa tidak gitu. Jadi ini bisa dijadikan acuan, mau kuliah di mana ya di luar DKI Jakarta gitu misalnya. Karena di DKI yang masuk wilayah DKI Jakarta itu ada UPN Veteran Jakarta, ada UNJ, ada UIN Jakarta sama UI. Kalau universitas terbuka tergantung dia bukanya yang di Jakarta atau yang di lain. Kalau yang di Jakarta maka dia masuk yang di Jakarta gitu. Jadi kalau misalnya bicara peluang dari saya pribadi, tentu peluangnya akan jauh lebih besar kalau kalian memilih universitasnya di luar DKI Jakarta seperti itu. Jadi silakan ini dijadikan salah satu cara aja atau dijadikan salah satu referensi untuk kalian bisa yakin atau enggak mau pilih dengan pilihan yang kalian punya sekarang. Misalnya gini, Pak, saya mau jurusan teknik sipil, tapi di kampus yang ada di Jakarta, wah peluangnya ternyata cuma 2%. Tapi saya nggak mau kuliah selain jurusan teknik sipil. Nah, maka kamu cari kampus lain yang jurusan teknik sipilnya peluangnya besar. Jadi, kamu masih bisa tetap kuliah jurusan teknik sipil walaupun bukan di kampus yang mungkin awalnya kamu mau. Gitu. Jadi nggak apa-apa ya, yang namanya kampus udah negeri secara kurikulum dipastikan tidak jauh berbeda. Gitu. Jadi yang dipelajari pun sama. Jadi kalau memang kamu minat di suatu jurusan, cari universitas yang peluangnya untuk jurusan yang kamu mau itu lebih besar. Oke? Kalaupun yang di politeknik juga sama, caranya kamu tinggal klik dulu politekniknya apa, terus klik jurusan yang kamu mau, nanti di sana ada data. Nah, kalau misalnya datanya seperti ini artinya di tahun-tahun yang ini sampai 2020 ini, jurusan atau kampus ini belum ada datanya atau belum dibuka. Karena memang politeknik ini baru di tahun ini di 2021 ini dibuka untuk SMPTN yang diploma 4-nya. Gitu ya. Jadi ada lebih banyak data untuk yang universitas. Oke, silahkan kalian cek sendiri jurusan yang kalian mau dan kampus yang kalian mau. Mudah-mudahan jurusan dan kampus yang kalian mau peluangnya besar. Mudah-mudahan sehingga kalian akan semakin yakin. Tapi kalau peluangnya kecil di bawah 5%, saya sarankan untuk coba cari jurusan yang sama tapi kampus berbeda dengan peluang yang lebih besar. Oke, itu aja cara untuk mengecek ketetatan di SMPTN tahun 2020. Semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa kuliah di jurusan dan kampus yang kalian mau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.